Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak saling bersilaturahmi pada momen Lebaran 2024. Akan tetapi pihak istana mengklaim mereka sedang mencari waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati. Kantor Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers pada Jumat 12 April mengatakan bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi. Menurut Ari, Presiden Jokowi tidak pernah membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun, terutama tokoh bangsa. Pada momen Lebaran tahun ini, Jokowi memang belum sowan ke ketua umum partainya tersebut. Hal itu tampak berbeda dengan Lebaran tahun sebelumnya, di mana keduanya saling bersilaturahmi ketika momen Hari Raya Idul Fitri. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, menuturkan absennya silaturahmi Jokowi dengan Megawati lantaran terkendala oleh waktu. Jokowi dan Megawati sama-sama memiliki kegiatan Lebaran Idul Fitri, yakni menggelar open house. Ngabalin mengatakan Jokowi memiliki sejumlah agenda, salah satunya silaturahmi dengan anak dan cucu. Presiden Jokowi menggelar open house Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pagi. Kemudian pada Lebaran hari kedua, Presiden diketahui mendatangi Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, dan cucu-cucunya di Medan. Di sisi lain, Megawati menggelar open house terbatas di kediamannya di Jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat pada 10 April lalu. Open house tersebut diketahui dihadiri keluarga besar Megawati, PDI Perjuangan, hingga kerabat dekat. Megawati juga dikunjungi sejumlah menteri Jokowi. Diketahui hubungan Presiden Jokowi dan Megawati memburuk menjelang Pilpres 2024. Keduanya kian berjarak semenjak Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Padahal Gibran dan Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Terlebih PDIP juga mengusung capres sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Pasca Pilpres 2024, Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan sekaligus Capres terpilih Prabowo Subianto belum bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah menilai bahwa Megawati belum menerima atau mengakui Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal tersebut lantaran dua tokoh utama yang berseberangan langsung dengan Megawati di Pilpres tahun ini belum diterima secara langsung. Kedua tokoh tersebut ialah Prabowo dan Presiden Jokowi. Prabowo maupun Jokowi belum berkunjung ke kediaman Megawati pada momentum Lebaran 2024. Mengutip Kompas.com, Dedi menilai situasi ini menggambarkan Megawati belum menerima Prabowo Jokowi secara langsung. Belakangan juga diberitakan oleh media massa tentang pertemuan tokoh-tokoh politik pasca Pilpres 2024. Menurut dia, jika Megawati dan Prabowo jadi bertemu, lantas dilanjutkan dengan Jokowi, yang bisa dikatakan sebagai pertemuan beruntun. Namun, menurut dia kunjungan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, ke Jalan Tengku Umar pada momentum Lebaran tahun ini seolah menandakan masih alotnya negosiasi antara Megawati dan Prabowo untuk bertemu. Bisa saja Rosan membawa pesan khusus dari Prabowo atau Jokowi untuk Megawati. Di sisi lain, Dedi melihat satu tokoh lain yang memegang peran penting tentang rencana pertemuan Mega dan Prabowo, yaitu Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut dia, kedatangan Rosan ke kediaman Megawati juga melibatkan peran Puan di dalamnya. Pesan Rosan bisa saja belum mengarah kepada aspek koalisi. Baru soal menghentikan laju hak angket yang memang sudah mulai tidak direspons oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
Dia juga melihat komunikasi model ini akan berlangsung lama. Oleh karena itu, dia yakin pertemuan Megawati dan Prabowo belum akan terlaksana hingga sidang paripurna DPR sebelum mengakhiri masa sidang periode ini. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Mahra mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan juga calon Presiden pemenang Pilpres Prabowo Subianto hanya menunggu momentum. Menurut dia, ketiganya memiliki visi dan suasana kebatinan yang sama. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Jumat 12 April, ia menyatakan Megawati dan Prabowo memiliki hubungan yang sangat baik. Dia juga mencontohkan ketika Ketua Umum PDIP tersebut dan Prabowo sama-sama mendorong Jokowi masuk untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Selain itu, Prabowo juga pernah menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Karenanya, mantan Sekjen Partai Golkar ini sangat yakin Megawati dan Prabowo akan bertemu. Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran tersebut juga mengatakan Megawati dan Prabowo tidak kunjung bertemu bukan karena persoalan ideologis, melainkan strategi. Idrus menyatakan basis pendukung kedua kubu harus tetap dirawat agar tidak merasa ditinggalkan ketika Prabowo dan Megawati bertemu. Baginya hal itu menjadi pertimbangan agar masyarakat tidak menganggap dikhianati secara politik. Dia juga menjelaskan upaya mempertemukan Prabowo dan Megawati juga perlu memikirkan masing-masing partai politik di belakangnya. Pasalnya, Prabowo maju dalam Pilpres 2024 didukung setidaknya 4 parpol parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat. Sementara PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo mendukung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dan kalau bicara masalah strategi, berarti bicara tentang timing dan momentum. Berarti belum momentumnya yang tepat. Kenapa belum momentumnya yang tepat? Dalam pertimbangan-pertimbangan politik praktis ada beberapa hal yang harus ditimbang-timbang. Salah satu di antaranya adalah mereka harus tetap melakukan komunikasi politik secara intensif dengan para pendukungnya dari rakyat. Harus merawat suasana kebatinan mereka. So, kalau tidak merawat suasana kebatinan secara serta-merta, pendukung-pendukungnya itu pasti memvonis bahwa pimpinan ini dari partai ini tidak boleh dipercaya karena telah mengkhianati aspirasi kami. Nah, ini kan perlu dirawat, perlu mencoba suasana kebatinan yang ada itu perlu dipelihara supaya ke depan ini komunikasinya tetap jalan. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangan politik praktis yang kedua boleh jadi karena setiap paslon itu kan ada beberapa partai di situ. Ya tentu juga perlu ada komunikasi. Dan Pak Rosan kan ketua umum ya TKN Prabowo Gibran. Sementara Arsad adalah ketua umum TPN ya Ganjar Mahfud. Nah, kebetulan juga saya di situ dukungnya Pak Prabowo karena ada TKS, Tim Kerja Strategis, dan saya sekretaris. Ya mereka semua cair, utamanya dua orang ini. Dan saya melihat di situ bukan hanya persoalan Kadin yang membuat mereka sahabat karena sebelum Arsad jadi ketua umum Kadin kan Rosan dulu. Tetapi ada persoalan-persoalan lebih daripada itu terjadi cair dan saya kira ini contoh. Nah, lihat ketika misalkan kedua tokoh muda ini rangkulan dan memberikan suatu pesan kepada kita bahwa mari kita melihat ke depan. Nah, ini saya kira dan saya ada di situ dan ada fotonya juga sama-sama dengan saya, bahkan kita ketawa
ketawa-ketawa. Berarti Nah, memiliki satu visi gitu ya Pak? memiliki satu visi, dan oleh karena itu saya ingin mengatakan begini. Akhir-akhir ini kan yang selalu diramaikan, kapan sih pertemuannya Prabowo dengan Mbak Mega, Pak Jokowi dan lain-lain sebagainya. Saya ingin mengatakan begini. Tokoh-tokoh tersebut ini hanya persoalan waktu saja, persoalan momentum saja. Tetapi visi mereka, suasana kebatinan mereka sebenarnya sudah satu. Pak Prabowo misalkan dengan Mbak Mega di dalam sejarah menentukan kepemimpinan bangsa ini sudah melalui proses panjang. Ya bagaimana ketika di DKI mengantarkan Pak Jokowi misalkan, bagaimana Pak Prabowo pernah jadi wakilnya pasangannya dengan Mbak Mega. Kemudian juga di dalam komunikasi politik, dan terakhir Pak Prabowo masuk tahun 2019 dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ketika tahun 2014 saja di ketua koalisinya Pak Prabowo. Pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi lainnya, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.